Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memakai PPT-nya Ibu Ayuning Tias. Untuk materi yang saya sampaikan ini yaitu kualitas hasil pemeriksaan sitologi. Sebagai pendahuluan, saat ini interpretasi pemeriksaan histopatologi dan sitopatologi masih merupakan standar emas untuk diagnosis sebagian besar penyakit keganasan. Penanganan dan pengolahan bahan pemeriksaan histopatologi dan sitopatologi yang baik juga menentukan ketepatan diagnosis dan hasil interpretasi. Karena itu, bahan tersebut dapat dikembangkan untuk pemeriksaan molekuler dan genetik. Proses pengolahan dan penanganan bahan pemeriksaan terdiri dari fase preanalitik dan analitik. Pada fase preanalitik, sumber spesimen, tingkat kekeruhan, gejala awal, dan diagnosis awal pasien diidentifikasi. Setelah fase ini, sediaan sitologi itu dibuat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum teknik dilakukan. Sediaan sitologi dapat dibuat dengan berbagai sumber, ya, spesimen ya, banyak spesimen, seperti sumbernya dari urin atau sputum, atau dari pap smear vagina, atau pap smear dari serviks, atau kerokan dari mukosa bukal, lambung juga saluran pernafasan, atau juga cairan-cairan yang mungkin dirasa perlu untuk didiagnosis seperti cairan pleura atau peritoneal. Atau juga bisa berasal dari spesimen FNAB. Benar atau tidaknya suatu diagnosis tergantung dari kualitas hasil sediaan sitologi yang dihasilkan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum teknik dilakukan pada tahap preanalitik. Yang pertama yaitu jangan lupa untuk mengidentifikasi pasien, tanggal, sumber spesimen itu dimasukkan ke dalam label setiap spesimen. Untuk melabel slide, jangan gunakan stiker label. 2. Buat sediaan dengan jarak kurang lebih 2 cm dari atas dan bawah kaca objek. Ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa mikroskop itu tidak dapat membaca ke ujung objek. Ke ujung kaca objek, sorry. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan formalin untuk fiksasi sitologi kecuali untuk pembuatan sitoblok. Yang keempat, kirimkan sampel secepat mungkin dan sesegera mungkin. Kemudian yang kelima, spesimen sitologi dapat mengalami perubahan yang cepat. Misalnya, mikroorganisme berubah dalam 30 menit, kemudian atau mungkin fagositosit eritrosit berubah dalam beberapa jam setelah spesimen diambil. Namun spesimen dapat disimpan di lemari pendingin, hindari kontak langsung dengan es, jangan dibekukan. Dalam kasus di mana prosesnya sulit seperti jarak laboratorium jauh, guna dan jumlah sediaan itu kalau bisa diproses atau difiksasi terlebih dahulu. Untuk tahap analitik dan pasca analitik, spesialis patologi anatomi melakukan fase analitik dari proses pengolahan bahan sampai sediaan siap untuk dibaca. Sebelum memulai pembuatan sediaan sitologi, ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk mendapatkan sediaan sitologi yang berkualitas tinggi yang berasal dari cairan. Seperti, satu, pastikan kaca dari benda tersebut benar-benar bersih. Yang kedua, hindari menggunakan metode penyemprotan tanpa menyebarkannya. Ini dapat menyebabkan sel menumpuk yang bahkan sulit untuk diinterpretasikan. Yang ketiga, membuat apusan dengan tekanan yang lembut. Yang keempat, mau lakukan fiksasi secepat mungkin, baik itu fiksasi basah maupun fiksasi kering. Untuk tahap pasca analitik, pastikan clearing dan mounting menghasilkan kualitas yang baik. Biasanya ada di dalam pewarnaan hematoksilin itu ada troubleshot. Troubleshot misalnya masalah hiperkromatik. Penyebabnya karena hematoksilin yang terlalu kuat konsentrasinya. Cara mengatasinya gunakan hematoksilin yang konsentrasinya lebih rendah, yaitu dengan mengencerkannya. Kemudian misalnya ada masalah hiperkromatik bisa juga waktu pewarnaan yang terlalu lama. Cara mengatasinya kurangi waktu pewarnaan. Kemudian misalnya ada masalah hiperkromatik, ada yang disebut dengan diferensiasi HCl yang tidak memadai. Cara mengatasinya gunakan konsentrasi HCl yang lebih tinggi. Kemudian jika masalah hiperkromatik lagi ada agen diferensiasi yang sudah menurun kualitasnya. Kemudian agen diferensiasi tersebut cara mengatasinya yaitu ganti dengan lebih sering.
Oke, terus kemudian itu masalah-masalah yang hiperkromatik. Untuk masalah-masalah ada yang disebut dengan masalah hipokromatik. Biasanya penyebabnya karena penurunan kualitas hematoksilin, pewarnaan terlalu singkat, ada diferensiasi yang berlebihan. Cara mengatasinya kalau penurunan kualitas hematoksilin yaitu dengan mengganti hematoksilin. Untuk pewarnaan yang terlalu singkat, tingkatkan waktu pewarnaan. Untuk diferensiasi yang berlebihan, gunakan konsentrasi HCl yang lebih rendah. Kemudian masalah lagi misalnya ada warna salah atau ungu muda. Itu karena bluing terlalu cepat atau terlalu singkat. Kemudian larutan bluing yang menurun kualitasnya atau tidak ada filter biru pada mikroskop. Solusinya yaitu perpanjang waktu bluing, ganti larutan bluing setiap hari, dan gunakan mikroskop yang di light. Atau misalnya warna salah menjadi abu-abu, mewarnai pengotor, gunakan hematoksilin yang tersertifikasi atau buat hematoksilin yang baru. Ada lagi misalnya masalah mewarnai sitoplasma. Kurangnya waktu diferensiasi dengan HCl yaitu dengan cara mengatasinya tingkatkan lagi diferensiasi. Troubleshoot pewarnaan eosin, misalnya ada masalah hiperkromatik, perkiraan yang berlebihan, sesuaikan waktu perkiraan, pembilasan dengan alkohol yang tidak cukup, tingkatkan waktu bilas, diferensiasi HCl yang tidak memadai, gunakan konsentrasi HCl yang lebih tinggi. Kalau ada masalah hipokromatik, penurunan kualitas eosin, ganti eosinnya, atau pewarnaan terlalu singkat, tingkatkan waktu pewarnaan, atau warna salah misalnya ungu muda, penyebabnya karena sitoplasma yang telah mempertahankan warna hematoksilin yang diaplikasikan secara agresif dan baru terdiferensiasi sebagian. Solusinya gunakan hematoksilin progresif dan tuntaskan proses diferensiasi. Kemudian warna ungu muda juga bisa karena pembilasan alkohol yang tidak cukup, maka solusinya gunakan 3 alkohol konsentrasi 95%, celupkan masing-masing 10 kali. Teknik sitologi konvensional dan teknik sitoblok. Menurut penelitian D et al., teknik blok sel memberikan gambaran yang jauh lebih baik sebesar 81% dibanding dengan apusan konvensional sebesar 51% berdasarkan fitur morfologi. Ini adalah peningkatan yang signifikan dalam keawetan pola arsitektur sel pada spesimen blok sebesar 80% daripada apusan konvensional. Berikutnya yaitu penilaian kualitas apusan sitologi dan blok sitologi. Untuk dapat menilai itu bisa melalui sistem skor dengan kriteria background darah atau clot, kemudian jumlah material sel. Deskripsi kuantitatifnya jumlah clot atau darah banyak. Kemudian jumlah clot atau darah sedang, jumlah clot atau darah minimal. Kemudian untuk material sel itu minimal atau absen, tidak memungkinkan untuk diagnosis, cukup dan banyak. Jadi melalui skor untuk dapat menilai hasil sitologi. Kalau dari Mer et al. Itu kriterianya berdasarkan derajat degenerasi sel. Kalau deskripsi kuantitatifnya ada banyak, sedang, dan minimal. Kemudian untuk derajat seluler trauma ada banyak, cukup, dan minimal. Kemudian kriteria yang berikutnya ada retention of appropriate architecture and cellular arrangement. Sisa gambaran sel yang baik itu ada minimal, ada sedang, dan gambaran arsitektual yang baik. Kriteria penilaian apusan sitologi oleh Mer et al. Itu ada diagnostically superior, diagnostically adequate, ada non-diagnostic. Skornya 0 sampai 2 untuk non-diagnostic, untuk diagnostic adequate 3 sampai 6 dan superior 7 sampai 10. Artinya, baik pemeriksaan sitologi maupun histopatologi terutama ya, itu berdasarkan kriteria atau definisi operasionalnya itu ada masing-masing. Ada skor misalnya ada skor 0 sampai berapa, ada skor misalnya 5 sampai berapa, itu berdasarkan definisi operasional yang sudah ditetapkan.
Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan keahlian patologi anatomi atau spesialis patologi anatomi. Ini adalah gambaran-gambaran mikroskopik dari beberapa spesimen atau sampel, ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Seperti misalnya ini, yaitu gambar yang menunjukkan sediaan sitologik yang menunjukkan detail inti yang tidak jelas dan sitoplasma yang kurang terwarnai. Terus kemudian artefak disebabkan karena fiksasi yang kering yang terlalu lama. Oke, kita masuk ke kualitas sitologis sputum. Spesimen sputum atau dahak itu dianggap memadai jika makrofag alveolar atau sel epitel terdapat pada setiap histologi. Menunjukkan spesimen benar-benar berasal dari dalam paru dan bukan sekresi ludah. Spesimen layak dinilai jika terdapat 5-10 makrofag dalam spesimen. Kemudian sputum yang baik adalah sputum pada pagi hari. Kemudian sputum itu kalau memang untuk pemeriksaan yang betul-betul bisa secara rutin 3-5 hari berturut-turut. Artinya setiap hari pasien tersebut mengeluarkan sputum dan itu diperiksa. Supaya kita tahu bahwa oh memang betul-betul ada sel yang abnormal atau betul-betul ada sel yang mengandung mikroorganisme mungkin dan lain sebagainya. Spesimen sputum yang segar tanpa larutan fiksasi akan lebih baik jika dibanding eh, spesimen yang dicampur dengan larutan fiksasi. Pada bagian yang berdarah, berubah atau padat. Jadi spesimen sputum kalau bisa diambil yang dia bagian padatnya. Ini gambaran sitologi sel alveolar makrofag dan sel bronkial. Ini alveolar makrofag, kemudian ini yang B adalah bronkial. Kemarin pada waktu kita praktikum, ada beberapa sel yang bentuknya seperti ini ya sebetulnya. Cuman kita kemarin yang kita tandai adalah sel yang bentuknya seperti sel epitel. Oke, terus kemudian untuk karakteristik pewarnaan papanikulo, itu ada yang disebut dengan individual nuklei, terlihat jelas pada daya rendah, lensa objektif yang 10 kali, dan lensa daya tinggi, lensa objektif 40 kali. Berwarna biru, ungu, atau hitam. Terdapat granular dan kering atau tidak kabur. Counterstain atau sitoplasma, sel squamosal superficial, ada yang merah muda, ada yang biru kehijauan. Kalau ada sel yang terkeratinisasi, maka dia warnanya ada orange. Ya, seperti pewarnaan Papanicolo kan ada 3 ya. Ada hematoxylin, orange G, sama eosin azur. Pewarnaan kalau bisa intensitasnya harus sama. Kemudian harus ada translusensi sitoplasma dengan kontras tajam terhadap nuclear staining. Ini menunjukkan pap stain. Di sini terlihat apa namanya untuk sitoplasma staining dia warna biru kehijauan. Terus di sini ada sel yang keratinisasi warnanya agak ke orange dan terlihat inti selnya cukup terlihat jelas. Oke. Ada QC dan Q&A. Oke, untuk QC di sini untuk merupakan suatu sistem untuk memverifikasi dan mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan pada suatu uji atau proses. Meliputi keseluruhan proses mulai dari specimen collection hingga saat klinisi menerima hasil pemeriksaan laboratorium. QA merupakan monitoring sistematik dari hasil-hasil QC dan kualitas parameter-parameter praktis untuk memastikan bahwa semua sistem berjalan sebagaimana mestinya. Program-program QA merupakan hal yang penting sehingga menjadi pertimbangan utama dalam berbagai akreditasi untuk menetapkan kelayakan institusi pelayanan kesehatan tersebut. Berbagai panduan dalam akreditasi merujuk pada keberadaan program-program QA. Hal-hal penting yang menjadi pertimbangan untuk memastikan institusi tersebut memenuhi syarat dalam akreditasi. Akreditasi melibatkan banyak keuntungan potensial bagi organisasi perawatan kesehatan dan seharusnya meningkatkan keselamatan dan atau meningkatkan kualitas. Langkah-langkah aliran kerja laboratorium sitologi, pengumpulan dan pengiriman spesimen, sampel harus disertai dengan formulir permintaan atau inform consent sitologi yang diisi oleh dokter atau orang lain yang berwenang. Kemudian permintaan harus disimpan setidaknya selama 2 tahun. 2 tahun. Permintaan harus menyertakan identitas pasien, nama pasien, kemudian usia, tanggal lahir, jenis kelamin.
Nama dan alamat orang yang berwenang yang memesan tes atau nama dan alamat laboratorium yang mengirimkan spesimen atau narahubung. Tanggal pengambilan spesimen, tes yang akan dilakukan, kemudian sumber spesimen. Untuk tes pap smear, bukan pap smear, untuk tes pap smear perlu diperhatikan periode menstruasi berakhir, indikasi apakah ada, kemudian hasil tes pap, pengobatan, biopsi yang abnormal sebelumnya, informasi tambahan apapun yang relevan dan diperlukan untuk tes tertentu guna memastikan keakuratan. Ini contoh dari formulir penerimaan spesimen sitologik dan contoh formulir penerimaan spesimen sitologik non-ginekolog. Ya, setiap institusi mempunyai contoh-contoh yang berbeda mungkin ya. Laboratorium harus memiliki kebijakan yang mendokumentasikan kriteria penolakan spesimen, misalnya slide yang rusak, pengenal pasien yang hilang, atau kurangnya kebutuhan medis. Penerimaan bertanggung jawab untuk membuka spesimen, mengidentifikasi spesimen, memasukkan data ke dalam sistem informasi laboratorium, menyiapkan spesimen untuk pengujian, mengangkut spesimen ke departemen yang tepat di laboratorium. Ini untuk penerimaan. Untuk slide preparation, prosedur persiapan slide harus dilakukan sesuai dengan manual prosedur laboratorium. Semua tes pap harus diwarnai menggunakan metode Papa Nicolo atau Papa Nicolo yang sudah dimodifikasi. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang antara pap dan spesimen ginekologi selama proses pewarnaan. Spesimen non-ginekologi dengan potensi tinggi untuk kontaminasi silang harus diwarnai secara terpisah dan pewarnaan disaring atau diganti setelah digunakan. Sistem catatan tes harus mencakup identitas personel yang melakukan tes, tanggal dan waktu spesimen diterima. Untuk laporan hasil, terdapat tanda tangan tertulis atau elektronik dari orang yang merilis hasil. Kemudian laporan harus menggunakan terminologi naratif dan deskriptif, sistem pelaporan numerik. Kemudian laporan pengujian harus mencakup nama laboratorium, alamat laboratorium, pengujian yang dilakukan, hasil, dan tanda tangan. Persyaratan penyimpanan untuk laboratorium sitologi, permintaan 2 tahun, lembar kerja 2 tahun, slide 5 tahun, dan laporan 10 tahun. QC dalam sitologi pap smear memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu tes tersebut, yaitu menghilangkan hasil negatif palsu dan positif palsu. Hasil negatif palsu lebih berbahaya dalam pemeriksaan rutin daripada hasil positif palsu. Hasil negatif palsu, wanita yang tidak terdiagnosis mungkin kehilangan tindak lanjut dan terus berisiko mengalami lesi parah. Kalau hasil positif palsu, kegagalan dalam situasi sebaliknya juga tidak berbahaya karena dapat menyebabkan prosedur pembadahan yang tidak perlu dapat mengubah kehidupan reproduksi dan seksual wanita selain dampak psikologis yang jelas. QC dan QA persyaratan pemeriksaan ulang slide sitologi. Pemeriksaan ulang prospektif dari 10% kasus tes PAPS negatif, yaitu pemeriksaan ulang 10%. Tinjauan retrospektif dari semua hasil tes PAP negatif dari wanita dengan lesi intraepitel squamosa tingkat tinggi yang baru didiagnosis. Tinjauan perbedaan antara hasil PAP dan biopsi. Standar sarana untuk pemeriksaan bersih, sirkulasi udara yang baik, tidak berbau bahan kimia, suhu antara 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan 35 sampai 60%, luas ruangan berdasarkan jumlah pekerja, jumlah dan ukuran alat serta ruang gerak, lab PA tergolong biosafety level 2. Standar prasarana, fasilitas listrik, penerangan cukup, daya listrik, dan cadangan listrik. Terdapat ventilasi, air bersih, sumber air cadangan, serta media telekomunikasi. Untuk standar alat untuk standar alat di sini ada alat medis laboratorium, peralatan pemeriksaan sitopatologi itu ada manual staining jar, centrifuge, cytocentrifuge, timer, pipette set, mikroskop binokular, liquid base sitologi manual, liquid base sitologi otomatik, lemari pendingin, alkohol meter, biological safety cabinet kelas 2. Peralatan ruang tindakan biopsi atau yang untuk FNAB, tempat tidur pasien, lampu sorot, tempat tidur ginekologi,
viewer rongsen, lemari penyimpanan bahan-bahan baja, meja troli, spekulum, piston gun, mikroskop binokular, dan slide staining jar. Ini untuk apa namanya? FNAB juga pap smear, ruang yang disediakan untuk pasien. Untuk standar sumber daya manusia itu tidak lupa yang paling penting ada dokter spesialis patologi anatomi, teknisi laboratorium, staf administrasi, perawat kesehatan. Untuk persyaratannya, dokter spesialis harus memiliki SIP. Kemudian untuk teknisi laboratorium paling enggak D3 ahli teknologi laboratorium medik atau D3 kekhususan teknologi patologi anatomi atau yang lain yang memiliki sertifikasi dan terutama memiliki STR. Kemudian administrasi adalah D3 yang disesuaikan. Kemudian untuk perawatan untuk perawat kesehatan tentunya adalah D3 keperawatan yang memiliki STR atau SIP. Untuk jumlah sumber daya manusia di laboratorium patologi utama, itu misalnya ada dokter spesialis, teknisi laboratorium, perawat kesehatan, tenaga administrasi, dan tenaga yang lain. Sama ya. Kesimpulan, QC dan QA di laboratorium sitologi dirancang untuk mendeteksi dan mengontrol mencegah terjadinya kesalahan. Keseluruhan tahap alur kerja di laboratorium sitologi yang meliputi koleksi spesimen, transportasi spesimen, penilaian spesimen, pembuatan preparat site, pemeriksaan slide, pelaporan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur panduan. QC spesimen sitologi ginekologi atau pap smear meliput 10% rescreen, 5 tahun look back dan review kesesuaian antara hasil pap smear dan biopsi. Referensi berikut ini untuk referensi yang sudah dibahas tadi. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.